Kembali lagi dalam channel Motivasi Diri. Kali ini kita akan membahas sebuah teori konspirasi yakni New World Order atau NWO. Ini adalah sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa ada sekelompok elit global yang berusaha menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Para pendukung teori ini percaya bahwa kelompok elit tersebut berencana untuk mengontrol semua aspek kehidupan manusia, dari ekonomi hingga politik, dengan tujuan akhir menciptakan satu pemerintahan global yang memiliki kekuatan absolut. Teori tentang NWO memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, seringkali terkait dengan ketakutan terhadap kekuasaan yang terpusat dan dominasi global. Istilah New World Order sendiri sudah ada sejak awal abad ke-20. Akan tetapi, konsepnya telah berevolusi seiring waktu. Keberadaan konspirasi tentang NWO seringkali dikaitkan dengan organisasi rahasia seperti Freemason dan Illuminati. Freemason merupakan kelompok persaudaraan yang sudah ada sejak abad ke-18 dan seringkali dianggap memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi. Sementara Illuminati di sisi lain adalah kelompok yang konon dibentuk pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman, dengan tujuan menciptakan tatanan dunia yang tercerahkan. Meskipun Illuminati asli hanya bertahan beberapa tahun sebelum dibubarkan, legenda tentang kelompok ini terus berkembang dan menjadi bagian dari berbagai teori konspirasi. Selain itu, pada awal abad ke-20, dunia mengalami sejumlah perubahan besar, termasuk Revolusi Rusia, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Peristiwa-peristiwa ini memicu ketakutan dan spekulasi tentang adanya konspirasi global. Misalkan saja, banyak yang percaya bahwa Revolusi Rusia didanai oleh bankir internasional dengan tujuan menciptakan tatanan dunia baru yang komunis. Setelah Perang Dunia II, sejumlah lembaga internasional dibentuk untuk mencegah perang di masa depan dan mempromosikan kerjasama global. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, IMF atau Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia adalah beberapa contoh lembaga yang sering disebut dalam teori NWO. Bagi para pendukung teori konspirasi ini, pembentukan lembaga-lembaga ini dianggap sebagai langkah awal menuju pemerintahan dunia tunggal. Selama Perang Dingin, ketakutan akan dominasi global dan konspirasi mencapai puncaknya. Kedua blok kekuatan, Amerika Serikat dan Uni Soviet, seringkali dituduh memiliki agenda rahasia untuk mengendalikan dunia. Dalam konteks ini, istilah New World Order mulai digunakan lebih sering untuk menggambarkan upaya-upaya yang dianggap sebagai langkah menuju kontrol global. Salah satu momen kunci dalam evolusi teori NWO adalah pidato Presiden Amerika Serikat George Bush pada 11 September tahun 1991. Dalam pidatonya, Bush berbicara tentang visi New World Order, di mana negara-negara bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global. Meskipun pidato ini dimaksudkan untuk menggambarkan era baru kerjasama internasional setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak yang menafsirkannya sebagai bukti adanya konspirasi elit global untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, globalisasi dan kemajuan teknologi semakin memperkuat tentang teori NWO. Selain itu, kemajuan teknologi seperti internet dan pengawasan massal menimbulkan kekhawatiran bahwa alat-alat ini dapat digunakan untuk mengendalikan populasi secara lebih efektif. Teori NWO juga mendapatkan popularitas melalui berbagai karya sastra dan film. Novel-novel seperti 1984 karya George Orwell dan Brave New World karya Aldous Huxley menggambarkan dunia distopian di mana pemerintah memiliki kendali total atas kehidupan individu. Meskipun fiksi, karya-karya ini seringkali dijadikan rujukan oleh pendukung teori konspirasi sebagai gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Pada era digital, internet dan media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran teori ini. Platform seperti YouTube, Twitter, dan forum online memungkinkan teori ini menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, algoritma media sosial seringkali memperkuat pandangan yang ekstrim dan konspiratif, membuat teori seperti NWO semakin populer di kalangan tertentu. Teori konspirasi New World Order atau NWO seringkali mengaitkan sejumlah tokoh terkenal dan organisasi internasional sebagai bagian dari konspirasi global untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Salah satunya adalah keluarga Rothschild, yang merupakan salah satu dinasti perbankan paling terkenal di dunia. Asal-usul mereka dapat ditelusuri kembali ke Mayer Amschel Rothschild yang mendirikan bank di Frankfurt, Jerman pada akhir abad ke-18. Keluarga ini dikenal karena kekayaan dan pengaruhnya yang luar biasa dalam sektor keuangan global. Para pendukung teori NWO percaya bahwa keluarga Rothschild menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk memanipulasi ekonomi dunia demi menciptakan pemerintahan global. Kemudian, ada keluarga Rockefeller yang dipimpin oleh John D. Rockefeller, adalah salah satu keluarga terkaya di Amerika Serikat. Mereka dikenal karena pengaruh besar mereka dalam industri minyak dan filantropi. Teori konspirasi NWO seringkali menyebut keluarga Rockefeller sebagai pemain utama dalam upaya menciptakan tatanan dunia baru. Yayasan Rockefeller dan keterlibatan mereka dalam berbagai proyek global seringkali dianggap sebagai bukti keterlibatan mereka dalam konspirasi ini. Juga ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, para pendukung teori NWO seringkali melihat PBB sebagai alat untuk mengendalikan negara-negara anggota dan memajukan agenda pemerintahan dunia tunggal. Struktur organisasi PBB yang terdiri dari berbagai badan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan berbagai agen khusus sering dianggap sebagai langkah awal menuju sentralisasi kekuatan global. Kemudian ada Bilderberg Group, sebuah kelompok yang terdiri dari elit politik, pebisnis, akademisi, dan media dari Eropa dan Amerika Utara yang bertemu setiap tahun untuk berdiskusi tentang isu-isu global, juga seringkali menjadi sasaran teori konspirasi yang mengklaim bahwa kelompok ini adalah tempat di mana keputusan penting tentang masa depan dunia dibuat oleh elit global. Hal ini karena sifatnya yang tertutup dan eksklusif. Ada juga Trilateral Commission yang didirikan pada tahun 1973 oleh David Rockefeller dan tokoh-tokoh lainnya untuk memperkuat kerjasama antara Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Organisasi ini terdiri dari pemimpin bisnis, politik, dan akademisi yang bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu global. Para pendukung teori NWO seringkali menganggap Trilateral Commission sebagai bagian dari upaya untuk mengkoordinasikan kebijakan global yang mendukung pemerintahan dunia tunggal. Selain organisasi, beberapa tokoh terkenal juga sering dikaitkan dengan teori ini. Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri dan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, dikenal karena perannya dalam diplomasi internasional selama beberapa dekade. Para pendukung teori NWO seringkali menganggap Kissinger sebagai salah satu arsitek utama dari upaya menciptakan tatanan dunia baru. Lalu ada George Soros, seorang miliarder dan filantropis yang terkenal karena dukungannya terhadap berbagai inisiatif pro-demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Aktivitas filantropisnya seringkali dianggap oleh para pendukung teori NWO sebagai bukti bahwa ia berusaha memanipulasi politik global untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Selain itu, ada juga nama Bill Gates. Sebagai salah satu pendiri Microsoft dan filantropis terkemuka, Bill Gates sering menjadi sasaran teori konspirasi yang mengaitkan dirinya dengan NWO. Keterlibatannya dalam program vaksinasi global dan upaya untuk memerangi perubahan iklim seringkali dianggap sebagai bagian dari agenda untuk mengendalikan populasi dunia.
Para pendukung teori New World Order atau NWO seringkali mengutip berbagai peristiwa, dokumen, dan tindakan yang mereka yakini sebagai bukti adanya konspirasi elit global untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Pendukung teori NWO seringkali merujuk pada pernyataan publik oleh tokoh-tokoh berpengaruh sebagai bukti bahwa ada agenda tersembunyi untuk menciptakan tatanan dunia baru. Para pendukung teori ini juga sering mencermati simbolisme yang mereka anggap mencurigakan dalam logo dan simbol lembaga internasional serta organisasi rahasia. Misalnya, simbol mata satu yang sering dikaitkan dengan Illuminati ditemukan pada uang dolar Amerika Serikat dan beberapa logo organisasi internasional. Mereka percaya bahwa simbol-simbol ini adalah petunjuk tersembunyi tentang rencana elit global. Banyak yang percaya bahwa kebijakan globalisasi yang didorong oleh lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank adalah bagian dari rencana untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Mereka mengklaim bahwa globalisasi memfasilitasi penghapusan batas-batas negara dan meningkatkan ketergantungan antar negara yang pada akhirnya akan memudahkan kontrol global oleh elit. Kemajuan dalam teknologi pengawasan dan kontrol seringkali dianggap sebagai bukti lain dari rencana NWO. Program-program seperti FRISM yang diungkapkan oleh Edward Snowden menunjukkan bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan data besar tentang warga negara mereka. Pendukung teori ini berpendapat bahwa pengawasan massal ini adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintahan global. Kelompok-kelompok seperti Bilderberg Group, Trilateral Commission, dan Council of Foreign Relations seringkali dicurigai sebagai bagian dari konspirasi NWO. Pertemuan rahasia dan keanggotaan eksklusif dari tokoh-tokoh berpengaruh membuat banyak orang percaya bahwa keputusan penting tentang masa depan dunia dibuat secara tertutup. Meski begitu, para kritikus teori NWO menekankan bahwa banyak klaim yang dibuat oleh pendukung teori ini tidak memiliki bukti yang kuat dan seringkali didasarkan pada interpretasi yang salah atau spekulasi. Salah satu kritik utama terhadap teori NWO adalah kurangnya bukti konkret yang mendukung klaim konspirasi global. Meskipun ada banyak spekulasi dan interpretasi, sebagian besar bukti yang diajukan oleh pendukung teori ini adalah tidak langsung dan ambigu. Para kritikus berargumen bahwa pernyataan publik, simbolisme, dan kebijakan globalisasi tidak cukup untuk membuktikan adanya konspirasi elit global. Teori konspirasi seringkali melibatkan pencarian pola, di mana sebenarnya tidak ada. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai apopenia atau kecenderungan manusia untuk melihat pola dan hubungan di antara peristiwa yang sebenarnya tidak terkait. Kritikus teori NWO berargumen bahwa banyak klaim tentang simbolisme dan hubungan antara tokoh-tokoh berpengaruh adalah contoh dari apopenia. Teori konspirasi seringkali menarik karena mereka menawarkan penjelasan sederhana dan menyeluruh untuk peristiwa kompleks. Namun, para kritikus menekankan bahwa dunia nyata seringkali lebih kompleks dan bernuansa. Misalnya, kebijakan globalisasi dan kerjasama internasional mungkin lebih baik dipahami sebagai respon terhadap tantangan global yang memerlukan solusi kolektif daripada sebagai bagian dari konspirasi untuk menciptakan pemerintahan dunia tunggal. Para kritikus juga mengkhawatirkan dampak negatif dari teori konspirasi NWO ini terhadap kepercayaan masyarakat dan publik. Ketidakpercayaan terhadap lembaga internasional dan pemerintah dapat menghambat kerjasama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan juga pandemi. Selain itu, teori konspirasi seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk mempromosikan agenda mereka dan menebar ketakutan. Banyak klaim yang dibuat oleh pendukung teori NWO melibatkan interpretasi sejarah yang dipelintir atau tidak akurat. Misalnya, Illuminati yang seringkali disebut-sebut dalam teori konspirasi ini sebenarnya adalah kelompok kecil yang berumur pendek pada abad ke-18, bukan organisasi global yang masih beroperasi hingga saat ini. Para sejarawan dan peneliti menekankan pentingnya memahami konteks sejarah secara benar dan tidak terjebak dalam narasi yang tidak didukung oleh bukti sejarah yang valid.
Begitulah penjelasan tentang teori New World Order. Lalu, bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.